Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang UX Designer and Product Development pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi sebelumnya aku mau mengenalkan diri dulu. Nama aku Muhammad Dafa Asadin dari kelas 2 Dedikat Informatika B dan NRP saya 31205000052. Oke, pada pembahasan kali ini aku mau mengenalin tentang 5 poin pembahasan. Yang pertama adalah pengenalan UX, kemudian perbedaan UX dengan UI, lalu nomor 3 perbedaan front-end developers dengan UX designer, lalu nomor 4 layer-layer dalam UX elements, dan yang terakhir nomor 5 kesalahan umum dalam memahami UI UX. Oke, yang pertama adalah soal pengenalan UX. Jadi di sini sudah ada kayak diagram gitu, namanya golden circle. Isinya paling luar ada what, habis itu how, dan yang terakhir adalah why. Aku menjelaskan di slide selanjutnya. Jadi gini, ini adalah konsep golden circle pada gambar sebelumnya. Yang pertama adalah why. Nah, why. Mengapa kita harus melakukan suatu hal di mana bagian ini akan menghasilkan suatu value dan purpose. Setelah itu adalah how, bagaimana kita merealisasikan value dan purpose tersebut. Dan yang terakhir adalah what, apa hasilnya yang akan kita capai jika berhasil melakukan dua hal tersebut, yaitu value dan juga purpose. Setelah itu ada juga ruang lingkup UX design. Jadi dalam ruang lingkup UX design ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah human sebagai pengguna produk, kemudian teknologi, di mana terdapat hubungan antara teknologi dengan manusia yang lebih dikenal dengan istilah human computer interactive, atau dalam mata kuliah ada yang namanya IMK, interaksi manusia dan komputer. Kemudian setelah itu ada yang namanya bisnis, di mana secara tidak langsung UX design diharuskan memiliki pemahaman soal bisnis, entah itu business plan ataupun sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Setelah itu UX design dalam product development. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah operation, lalu revision, dan juga transition. Untuk operation, dalam bagian ini akan dibahas bagaimana produk ini bisa dioperasikan dengan layak. Tahapan dalam operation ini mulai dari correction sampai dengan usabilitas. Kemudian setelah itu ada yang namanya revision, di mana produk yang dibuat diharapkan bisa direvisi dengan mudah. Jadi dalam revisi ini hal yang paling penting adalah produk tersebut dapat direvisi dengan mudah jika ada kesalahan. Dimana tahapannya yaitu dimulai dari maintainability sampai dengan testability. Setelah itu yang terakhir adalah transition, bagaimana produk tersebut bisa bertransisi ke operating system atau bahasa lain dengan mudah. Jadi kadang ada suatu produk yang hanya dapat difungsikan dalam Windows, hanya dapat difungsikan dalam Android, namun tidak bisa digunakan dalam dua operating system yang berbeda secara bersamaan. Kemudian tahap transition yaitu portability sampai dengan interoperability. Setelah itu pada nomor 2 tentang perbandingan UI design dengan UX design. Jadi yang pertama tentang UI design. UI design lebih fokus pada estetika dan tampilan, mencakup layout, kemudian visual design dan branding, semua ini akan dilihat oleh user. Kemudian yang kedua, jika UI design ada, maka UX design pasti ada. Lalu UI design sama seperti otak kanan dalam tubuh, yang diantara job desk-nya yaitu visual design, kemudian colors, graphic design, layouts, dan juga tipografi. Kemudian dalam dunia pekerjaan, cakupan UI design yaitu bekerja dengan front end developer, lalu ada visual elements, ada attracting atau bagaimana orang membuat orang suka dengan produk tersebut. Ada juga patterns yaitu mengikuti tren, ada pleasant look sama creativity. Setelah itu untuk UX design lebih berfokus pada experience dan pengalaman user dalam menggunakan software tersebut. Setelah itu UX design sama seperti otak kiri dalam tubuh, yang diantara job desk-nya yaitu mencakup interface design, skenario, kemudian information architect, lalu user research, dan juga wireframe dan prototypes. Kemudian dalam dunia pekerjaan, cakupan UX design yaitu bekerja dengan business analyst, di mana setiap UX design harus lebih mengenal produknya dalam kacamata market atau pasar. Jadi harus lebih menguasai pasar daripada seorang UI designer. Kemudian ada juga user flow, lalu solving problems, di mana
UX design harus membuat produknya tidak bermasalah, termasuk menganalisa kenapa produknya tidak laku ataupun tidak banyak disukai oleh orang lain atau pasar. Setelah itu data, jadi semua UX design yang dilakukan harus sesuai dengan data, dan biasanya ada suatu problem, biasanya di mana ada problems, di situ ada juga solusi. Kemudian functional design lebih ke fungsinya daripada tampilannya, dan juga analytics. Lalu perbandingan front end developer dengan UX designer. Jadi untuk front end developer, yang namanya front end developer itu ranahnya adalah scripting seperti HTML atau CSS, kemudian programming seperti JavaScript, architectural pattern, computational thinking, pemikiran komputasi, responsive dan mobile design, testing and debugging, kemudian browser develop tools, clean code, dan lain-lain. Lalu untuk flow kerja dari front end developer itu mulai dari prototype UI designer yang masuk, maka dia harus merealisasi UI tersebut dalam satu web jadi. Itu untuk front end developer. Setelah itu untuk UI UX designer. Jadi untuk UI UX designer ranahnya adalah user research, kemudian empathy mapping, Gestalt principles, usability heuristics, interaction cost, Fitts law, color psychology, and font psychology, dan juga lain-lain. Lalu flow kerjanya, pertama adalah sketch atau gambar kasar. Setelah ada gambaran kasar, dia akan membuat wireframe atau desain tersebut sudah jelas apa saja elemen yang wajib ada. Kemudian ada mockup, itu mirip seperti wireframe namun sudah berwarna, dimana tampilannya itu sudah ada warnanya namun gambarnya masih statis. Setelah buat mockup, lalu masuk ke prototype, yaitu desain yang sudah ada itu sudah bisa diinteraksikan atau sudah jadi dan bisa digunakan oleh user walaupun belum 100%. Setelah itu ada suatu pepatah di kenapa UX designer ini penting. Jadi menurut Dava Asadin itu UX designer akan membuat proses pendevelopan berjalan lebih cepat walaupun membutuhkan waktu untuk melakukan user research terlebih dahulu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ketika produk sudah selesai, maka kita tidak perlu lagi melakukan rework pada produk tersebut karena sudah terdapat mockup dari UX designer sebelumnya. Jadi kadang itu beberapa orang tidak menggunakan UX designer karena mereka berpikir hal ini akan lebih cepat. Padahal ketika kita menggunakan UX designer, benar emang kita membutuhkan research user, namun ketika sudah jadi maka tidak perlu melakukan rework ataupun pembenahan terlebih dahulu. Beda dengan ketika kita menggunakan UX designer karena kita perlu melakukan rework pada beberapa titik pada web tersebut. Lalu yang nomor 4 adalah layer dalam UX design. Jadi dalam UX design ada beberapa layer. Yang pertama adalah layer UX research, di mana pada layer ini terdapat dua macam hal. Yang pertama adalah strategi, di mana aspek pada bisnis dan user yang dibahas. Kemudian ada scope, yaitu aspek fitur dan juga konten. Lalu ada konsep UX research. Yang pertama adalah comparison matrix. Jadi kita membandingkan produk kita dengan produk yang lain yang serupa, di mana kita harus mempunyai keunggulan dibanding mereka, atau yang disebut dengan unique selling point. Dan juga jangan sampai kita terlalu jauh dari mereka dari sisi hukum-hukum UX. Semua aspek ini dikerjakan oleh UX designer bersama dengan business analyst. Kemudian yang kedua adalah lean canvas. Jadi suatu bisnis model canvas yang wajib ada untuk semua produk yang berbasis pada penanganan problem atau problem solve. Lalu elemennya adalah problem, kemudian existing alternatif, solusi, key matrix, kemudian unique value proposition, high level concept, unfair advantage, dan juga ada cost structure. Lalu pada layer selanjutnya adalah tentang UX design. Ada namanya structure dan juga skeleton. Jadi structure sesuai gambarnya ini adalah aspek flow product, lalu skeleton adalah aspek interaksi user, di mana produk tersebut mulai bisa dilihat. Lalu konsepnya untuk UX design ada 5. Yang pertama adalah Fitts law, jadi hierarki kegunaan atau fungsi-fungsinya. Lalu interaction cost, tentang beban interaksi. Ada juga namanya Miller's law, yaitu manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat secara cepat. Jadi kita
tidak bisa mengingat segala sesuatu dalam hal cepat. Mungkin kita bisa melakukan perulangan terlebih dahulu. Lalu ada juga Gestalt Principle, yaitu tentang tata letak objek. Jadi bagaimana kita meletakkan beberapa item dalam desain kita, jadi tidak bisa sembarangan. Ada beberapa hukum yang mengatur hal tersebut. Dan juga usability heuristics, mengevaluasi kelengkapan sebuah UX. Jadi kita eval terlebih dahulu apa yang kurang, item apa yang kurang, konten apa yang kurang, dan lain sebagainya. Lalu pada layar selanjutnya tentang UI design, ya, dimana UI design ini hanya membahas tentang satu hal, yaitu tentang surface atau aspek estetika atau tampilan. Dimana konsep UI design adalah tentang pertama font psikologi. Jadi setiap font akan memberikan psikologinya masing-masing, dimana tempatkan masing-masing font dengan fungsinya, karena font ada banyak sekali, namun tidak bisa semua font digunakan dalam semua hal. Ada beberapa aturan yang mengatur tentang font tersebut, seperti penggunaan font di sini. Lalu yang kedua adalah color psikologi. Jadi sama halnya dengan font, color atau warna pun memiliki psikologinya yang berbeda-beda, seperti warna merah untuk hal yang bersemangat, warna kuning tentang kekayaan, warna hijau tentang alam, tentang santai, terus kemudian warna pink yang lebih mendominasi ke warna feminim dan sebagainya. Lalu ada mood boarding and 60-30-10 rule. Jadi mood boarding artinya merancang visual estetik yang akan membawa mood tertentu. Jadi dalam mood boarding terdapat aturan 60-30-10, yaitu aturan posisi jumlah area yang diwarnai dengan warna tertentu dalam 60%, 30% dan juga 10%. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat 3 warna, yaitu tentang warna warna putih, warna biru, ungu, dan juga warna biru. Jadi ketika menggunakan rule 60-30-10, 60 ini adalah warna putihnya lebih mendominasi, kemudian 30 ini warna biru ungu tua, dan juga warna 10-nya ini adalah warna biru. Itu adalah perbandingan untuk penggunaan warna. Lalu yang terakhir adalah desaturated color atau warna-warna yang saturasinya direndahkan. Biasanya warna-warna ini digunakan untuk tampilannya lebih soft, lebih lembut, seperti contohnya untuk website-website yang lagi tren saat ini seperti Traveloka, Shopee, dan hal-hal lain sebagainya. Kenapa ada desaturated color? Karena ketika kita menggunakan warna-warna yang terlalu mencolok atau warna-warna yang terlalu kontras, maka hal itu akan menyebabkan kita tidak nyaman ketika melihatnya. Dan biasanya warna-warna yang saturasinya dinaikkan atau warna-warna normal itu digunakan untuk hal-hal yang perlu perhatian khusus, seperti warna button, warna tombol, dan juga warna-warna web yang digunakan untuk pasar anak-anak kecil, seperti itu. Oke, cukup untuk nomor 4. Lalu nomor 5 yaitu tentang kesalahan umum dalam memahami UI UX design. Jadi ada 4 kesalahan yang biasanya sering terjadi. Yang pertama adalah UI UX designer adalah penguasaan tool. Padahal ini adalah salah, karena sebenarnya dalam UI UX designer ada banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pahami. Ada ilmu-ilmu yang mengatur tentang font atau font psychology, tentang warna atau color psychology, kemudian tata letak item, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menjadi UI UX designer, bukan tentang bagaimana kita menguasai semua tool, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami hukum-hukum yang terjadi pada hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu developer berlatar belakang IT tidak perlu menguasai UI design. Ini juga salah, karena dunia IT tidak hanya tentang UI design, ada web design, ada apps design, ada Android developer, ada web developer, ada juga namanya kayak orang-orang yang berkecimpung dalam hal jaringan dan lain sebagainya. Jadi IT tidak melulu tentang UX design. Makanya orang yang punya latar belakang IT belum tentu dia akan menguasai UX design. Lalu ada juga penguasaan UX design memperbanyak pengalaman buat produk. Jadi tidak juga, karena tidak semua orang yang paham UX design akan memperbanyak pengalaman dia dalam membuat produk, karena hal ini tidak langsung berhubungan seperti itu. Dan yang terakhir adalah UI bagus adalah warna-warni. Nah, ini sebetulnya sangat salah, karena dalam UI sendiri itu ada yang mengatur soal warna, seperti yang tadi saya bilang, yaitu tentang color physiology, di mana semua warna itu sudah memiliki maknanya masing-masing, seperti pink yang lebih ke feminim, merah yang lebih ke berani, mencolok, kuning yang lebih ke kekayaan,
glory seperti itu. Jadi UI yang bagus adalah warna-warni itu adalah sangat-sangat salah seperti itu. Oke, untuk pembahasannya sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan dari